Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo, perkenalkan saya Dr. Ega Cesaria Pratama Putra, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Onkologi Solo. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai penyakit pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan suatu kelenjar yang menghasilkan hormon tiroid. Jadi kita ketahui bahwa hormon tiroid itu merupakan suatu hormon yang berfungsi untuk metabolisme dari tubuh. Nah, ada dua gangguan dari kelenjar tiroid utama yang sering kita kenal, yaitu kelebihan hormon tiroid atau yang dikenal dengan hipertiroidisme dan kekurangan dari hormon tiroid sendiri yang dikenal dengan hipotiroidisme. Apa saja gejala dari hipotiroid dan hipertiroid? Yang pertama, gejalanya terkait dengan hipertiroidisme biasanya sering berdebar-debar. Detak jantungnya merasa berdetak lebih kencang. Kemudian yang kedua adalah berat badan yang tidak bisa naik meskipun nafsu makannya sudah banyak sehingga berat badannya cenderung turun. Selain itu, gejala lainnya adalah biasanya adanya benjolan di leher yang dikenal dengan sebutan struma atau goiter. Nah, selain itu, gejala yang sering terjadi pada gangguan tiroid karena hipertiroidisme adalah adanya diare. Jadi, frekuensi BAB-nya itu cenderung untuk meningkat. Nah, selain untuk hipertiroidisme, gangguan tiroid juga bisa terjadi hipotiroidisme, yaitu penurunan atau kurangnya kadar hormon tiroid. Kondisi ini ditandai dengan adanya yang pertama biasanya cenderung lelah, letih, dan lesu. Kemudian selain itu biasanya cenderung mengantuk. Biasanya orang yang menderita hipotiroid biasanya tidurnya lebih dari 12 jam dalam sehari. Kemudian untuk penyebab utamanya, penyebab utama dari hipertiroidisme itu ada bermacam-macam. Yang paling sering adalah adanya penyakit autoimun, di mana sel imun atau sel pertahanan tubuhnya itu menyerang dari hormon atau kelenjar dari tiroidnya dan memicu stimulasi dari hormon tiroid berlebih. Kemudian yang kedua bisa juga karena adanya suatu tumor atau pembesaran dari kelenjar tiroid. Kemudian untuk hipotiroidisme, penyebab terseringnya adalah biasanya karena gondoendemik karena kekurangan iodium. Selain itu bisa juga karena autoimunnya berbeda dengan hipertiroidisme. Di sini autoimunnya menyerang kelenjar tiroid sehingga produksi hormon tiroidnya berkurang yang dikenal dengan Hashimoto thyroiditis. Apa yang perlu dilakukan jika mengalami gejala-gejala baik itu hipertiroid dan hipotiroid? Maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, melakukan medical check up di mana dokter akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, baik pemeriksaan secara fisik terhadap kelenjar hormon tiroidnya itu sendiri dan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan terkait dengan hormon tiroid. Apabila ada gejala-gejala tersebut, sahabat sekalian jangan lupa untuk segera melakukan pemeriksaan, bisa melakukan pemeriksaan screening dan ataupun nanti jika memang memerlukan bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis penyakit dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.